Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Antari dan juga teman-teman saya. Kami akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Pertama itu ada kurikulum 1952. Kurikulum 1952 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1947 ataupun rencana pelajaran 1947. Ciri-ciri kurikulum 1952 ini yang pertama mengarah pada pendidikan nasional dan pendidikannya itu lebih menekankan pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, dan setiap pelajaran itu hanya diajarkan oleh satu orang guru. Dan pada kurikulum ini bidang studi itu dikelompokkan menjadi 5. Pertama itu ada perkembangan moral, kedua itu ada kecerdasan, ketiga itu emosional ataupun artistik, keempat itu ada keterampilan, kelima itu jasmaniah. Selanjutnya kurikulum 1964. Kurikulum 1964 ini sama kayak kurikulum 1952. Sama-sama mengelompokkan bidang studi itu menjadi 5. Cuman bedanya kurikulum 1964 ini dia itu pembelajarannya lebih memperhatikan pada perkembangan keterampilan dan juga karakter siswa, serta respon terhadap kebutuhan masyarakat dan konteks politik pada saat itu. Dan juga pada kurikulum ini pemerintah menetapkan hari Sabtu sebagai hari yang digunakan oleh siswa untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat bakatnya. Kurikulum 1964 ini telah mengembangkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan kurikulum yang menekankan pendekatan pada organisasi materi pelajaran. Pada kurikulum ini, bidang studi itu dikelompokkan menjadi 3. Pertama itu ada Pancasila, kedua itu pengetahuan dasar, ketiga itu kecakapan khusus. Pada kurikulum ini pembelajaran diarahkan secara teori. Tujuan pembelajaran dari kurikulum ini mengarahkan pada perkembangan pengetahuan. Oke, itu aja. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembelajaran tentang telaah kurikulum pada tahun 1975. Prinsip pelaksanaan kurikulum 1975 adalah berorientasi pada tujuan, bersifat integrated curriculum organization, yaitu bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif, menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu, menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Sistem penilaian dalam kurikulum 1975 dilakukan setiap akhir pelajaran atau pada akhir satuan pembelajaran. Hal ini yang membedakan antara sistem penilaian pada kurikulum 1975 dan kurikulum sebelumnya. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pendidikan pada tahun 1984. Kurikulum 1984 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975 dan menggunakan pendekatan proses. Dalam hal ini, faktor tujuan tetap penting meskipun sudah menyempurnakan pendekatan proses. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Subjek belajarnya adalah siswa. Model seperti ini yang dinamakan active learning karena siswa yang akan selalu aktif dalam pembelajaran, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan hingga
hingga menjawab dan melaporkan. Namun, banyak sekali sekolah yang tidak mampu menggunakan kurikulum ini dengan baik. Alhasil, siswa tersebut tidak dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik dan hanya gaduh di kelas. Nah, kita masuk ke kurikulum pendidikan 1964. Kurikulum 1975 dan kurikulum 1984 dipadukan menjadi kurikulum 1994. Kurikulum 1994 dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada kurikulum ini terjadi perubahan dan sistem semester ke sistem catur wulan. Tujuan pengajaran kurikulum ini yaitu lebih berorientasi pada materi pelajaran dan keterampilan menyelesaikan soal dan serta pemecahan masalah. Tujuan dan proses kurang berhasil dipadukan. Berbagai kepentingan kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum tersebut. Akhirnya, kurikulum 1994 menjadi kurikulum yang super padat dan hasilnya juga kurang bagi siswa. Pada akhirnya, kurikulum ini banyak dikritik karena pendidikan menjadi kapar serta industrialisasi dan tidak memanusiakan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Alfurkan. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang perkembangan kurikulum dari masa ke masa. Dan selanjutnya itu ada kurikulum 2014 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK itu adalah suatu konsep pendekatan strategi kurikulum yang menekankan pada penguasaan berbagai kompetensi tertentu. Jadi peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan pemahaman, tetapi juga keterampilan, sikap, minat, motivasi, dan nilai-nilai agar dapat melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Dan dasar pemikiran untuk menggunakan konsep kompetensi dalam kurikulum, yang pertama ada kompetensi berkenaan dengan kemampuan siswa melakukan sesuatu dalam berbagai konteks. Yang kedua ada kompetensi menjelaskan pengalaman belajar yang dilakukan siswa untuk menjadi kompeten. Dan ciri-ciri kurikulum berbasis kompetensi itu menurut Depdiknas tahun 2002 itu yang pertama ada memperhatikan apa yang sah diperoleh siswa selama dilaksanakan KBM. Yang kedua ada hasil akhir dari sebuah pembelajaran adalah anak mempunyai agama dan keterampilan. Yang ketiga ada metode pembelajarannya bermacam-macam. Dan yang keempat, sumber belajar tidak hanya mengandalkan guru, namun dari segala sesuatu yang mengandung edukasi. Yang kelima ada penilaian berdasarkan proses yang dilalui oleh siswa. Selanjutnya ada kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Salah satu rujukan dalam pengembangan kurikulum di Indonesia adalah kurikulum KTSP. Pencapaian kompetensi adalah orientasi dari KTSP, maka dari itu KTSP sering disebut dengan KBK yang disempurnakan. Unsur standar kompetensi dan kompetensi dasar yang melekat pada KBK serta adanya prinsip yang sama dalam pengelolaan kurikulum, yakni yang disebut dengan kurikulum berbasis sekolah atau KBS. Dan KTSP ini juga mempunyai karakteristik yang sama dengan KBK, yaitu guru bebas untuk melakukan perubahan, revisi, dan penambahan dari standar yang sudah dibuat pemerintah, mulai dari tujuan, visi misi, dan struktur serta muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan, sampai pengembangan silabus. Selanjutnya ada kurikulum 2013. Jadi kurikulum KTSP itu dianggap belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Apalagi saat ini adalah era digital yang apa-apa bisa dilakukan dengan teknologi. Maka KTSP harus segera dirubah menjadi kurikulum 2013. Berkembangnya teknologi adalah salah satu alasan yang relevan untuk menyempurnakan sebuah kurikulum. Jadi sejarah pergantian dan perubahan kurikulum tidak terlepas dari sejarah yang menaunginya. Sejarah yang melatar belakangi lahirnya kurikulum KTSP merupakan bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Substansi kurikulum ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tapi isi dan arah pengembangan pembelajaran masih memiliki keberhasilan karakteristik dalam paket kompetensi yang ada pada KTSP yang memiliki kesamaan juga dengan berkarakteristik kurikulum KBK.
Jadi dan selanjutnya ada karakteristik kurikulum 2013. Masing-masing kurikulum memiliki karakteristik tersendiri. Demikian halnya dengan kurikulum 2013 yang dirancang oleh pemerintah. Adapun kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada mengembangkan secara seimbang antara kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, siswa dapat menerapkan apa yang sudah dapat di sekolah dalam kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga, ada mengembangkan afektif, kognitif, dan psikomotorik, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Dan yang keempat, ada memberi kesempatan yang banyak kepada siswa untuk mengembangkan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang kelima, ada kompetensi inti dijabarkan menjadi kompetensi dasar. Dan yang keenam, ada kompetensi dasar yang diturunkan dari kompetensi inti harus sesuai dan sinkron. Yang ketujuh, kompetensi dasar dikembangkan berdasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperdaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Selanjutnya ada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka, selanjutnya ada kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka ini adalah kurikulum yang dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan penguatan kompetensi. Guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Dan kurikulum merdeka juga memberikan keleluasan pada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta. Sekian penjelasan dari saya, terlebih terkurang dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.